gitu loh Pak. Ya, saya pikir ini kita sudah toleransi terlalu lama nih, orang-orang nggak bisa beribadah dengan tenang ya. Udah berapa bulan, kita malu juga nih, DPR ini nggak ada harganya gitu loh, ya kan, di mata pengembang seperti itu. Oke, jadi kenapa tadi kita keluarkan, memang tadi sudah melanggar tatib, ya, kedua juga sudah muter-muter saja ya. Nah sekarang mungkin Pak Iman dan Bu Sumarni ya, saya pikir nanti tinggal dilaksanakan saja, ya kan ya. Kalau ada ekses Pak, tinggal dimitigasi saja. Misalnya ada orang yang menghalangi dan lain sebagainya, kan jelas. Pasal 303 kan itu menghalang-halangi orang untuk beribadah, itu kan konsekuensinya pidana gitu loh. Sambil nanti kan Pak Bupati juga selaku kepala daerah tentu saja ada penjelasan lagi. Enggak ada masalah Pak. Tapi kalau rapat di DPR ini kan kita harus seefektif mungkin Pak. Ya. Kalau pointer yang disampaikan sama saja, kita nggak perlu undang juga gitu loh, dan nggak ada alasannya orang keberatan gitu loh Pak. Kalau alasan keamanan, Pak Bupati udah berkali-kali, Bupati yang lama, Bupati yang baru menjelaskan nggak ada masalah dengan keamanan kalau one kit sistem gitu loh. Tadi kita keluarkan karena sudah melanggar tatib Pak. Di tatib itu kan pimpinan rapat mengatur lalu lintas persidangan. Tadi malah dia yang mau mengatur lalu lintas persidangan dan sudah tidak efektif lagi. Dan pengembang harus mengikuti putusan DPR Pak. Jangankan pengembang, kita semua ya, namanya putusan DPR itu mengikat gitu Pak. Ya tinggal pelaksanaannya seperti apa ya. Dan kalau ada pihak-pihak yang menghalangi ya pelaksanaan putusan DPR dan menghalangi orang-orang untuk beribadah, itu kan ada konsekuensi hukumnya. Ya, tinggal kita tegakkan hukum saja. Bapak nanti Pak Bupati dari segi administrasi, Pak Iman Bu Kapolres ya kan dari segi hukum pidana. Itu ada pasal 303 di KUHP yang baru, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi orang untuk melaksanakan ibadah bisa dipidana. Tinggal begitu saja saya pikir. Mungkin ada penjelasan dari Pak Bupati, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Komisi 3 DPR RI, Bapak Dr. Habibur Rahman, beserta seluruh anggota Komisi 3. Di sini ada Pak Sekda, ada Bu Kapolres, dan ada Kepala Kepolisian Daerah Metro Bekasi, dan juga saya juga didampingi oleh warga dari perumahan klaster Havana. Alhamdulillah Pak, kemarin karena ini tidak kunjung selesai Pak, akhirnya beraudiensi ke kantor saya Pak, dan saya temukan waktu itu ada dari pihak perumahan, warga yang Mushola Ar-Rahman, dan ada dari paguyuban Pak. Nah, jadi ada yang kontra juga. Nah dari situ saya gambarkan yang dari Bupati nonaktif Bupati Ade kan sudah dijelaskan tuh. Jadi untuk mushola itu nanti pagarnya dibuka dan ditutup tembok sehingga warga klaster itu bisa beribadah. Dan waktu kuasa hukumnya berbicara, kita hanya meminta pintu. Nah saya bicara ini hanya buka pintu, tidak ada akses dari luar, kata saya. Tapi dari pihak paguyuban itu selalu keberatan. Paguyuban belum nggak masuk Pak, nggak bisa masuk dia. Iya. Nah, jadi akhirnya dia juga punya dasar akan menuntut bla 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 bla. Akhirnya tidak ada titik temu, yang saya kira itu merupakan titik temu Pak. Dengan adanya pembukaan pintu itu jadi titik temu. Kita juga kan nggak mau Pak adanya kendala, jadi apalagi kalau sampai keluar nanti jadi kayak gimana Kabupaten Bekasi. Tapi dari paguyuban bersikeras agar dia tetap tidak bisa buka akses itu Pak. Malah kalau bisa udah di dalam perumahan aja musola yang sementara gitu, sebelum musola yang dibangun oleh perumahan selesai. Nah, tapi pihak dari yang Muslim Pak tetap ingin dibuka walaupun hanya pintu. Dan saya sudah meminta, saya sudah gambarkan Pak di whiteboard. Kata saya ini tidak ada akses masuk orang luar karena ini kan terkurung. Iya betul. Itu. Nah tapi kan paguyuban namanya juga masyarakat Pak. Iya. Saya Pak selaku kepala daerah kan ya tetap kalau masalah tidak ada titik temu, kata saya ya udah kita selesaikan di RDP ini aja Pak. Mungkin itu aja Pak. Makasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini sama Bupati dengan Pak Bupati sebelumnya sama persis memberikan solusi yang sangat clear ya, sangat jelas. Apa masalahnya? Ada orang mau beribadah kok kita mendengar ada pihak lain yang keberatan tuh, saya nggak masuk akal saya gitu loh Pak. Ya, saya pikir ini kita sudah toleransi terlalu lama nih, orang-orang nggak bisa beribadah dengan tenang ya. Udah berapa bulan kita malu juga nih, DPR ini nggak ada harganya gitu loh. Ya kan, di mata pengembang seperti itu. Oke. Jadi kenapa tadi kita keluarkan, memang tadi sudah melanggar tatib, ya, kedua juga sudah muter-muter saja ya. Nah, sekarang mungkin Pak Iman dengan Bu Sumarni ya. Saya pikir nanti tinggal dilaksanakan saja ya kan. Kalau ada ekses Pak, tinggal dimitigasi saja. Misalnya ada orang yang menghalangi dan lain sebagainya, kan jelas. Pasal 303 kan itu menghalang-halangi orang untuk beribadah, itu kan konsekuensinya pidana gitu loh. Sambil nanti kan Pak Bupati juga selaku kepala daerah tentu saja ada penjelasan lagi. Enggak ada masalah Pak. Tapi kalau rapat di DPR ini kan kita harus seefektif mungkin Pak. Ya. Kalau pointer yang disampaikan sama saja, kita nggak perlu undang juga gitu loh. Dan nggak ada alasannya orang keberatan gitu loh Pak. Kalau alasan keamanan, Pak Bupati udah berkali-kali, Bupati yang lama, Bupati yang baru menjelaskan nggak ada masalah dengan keamanan kalau one kit sistem gitu loh. Mungkin Pak Iman ada yang mau disampaikan atau Bu Sumarni. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Mohon izin yang terhormat pimpinan sidang dan yang kami hormati seluruh anggota Komisi 3 yang hadir pada kesempatan siang hari ini, juga para warga masyarakat, Pak Bupati, Bu Kapolres, dan semua yang hadir. Terkait dengan permasalahan yang tadi disampaikan, kami sedikit berdiskusi dengan Bu Kapolres. Sebenarnya apa yang sudah disimpulkan pada RDPU sebelumnya pimpinan itu sudah sangat bijak, hanya tinggal masalah eksekusi saja. Namun kami melihat tadi ada satu kekhawatiran dalam tanda petik seperti ancaman bahwa pihak pengembang ketakutan untuk dilakukan upaya hukum sehubungan dengan side plan. Saya kira ini kan ada Pak PLT Bupati juga, bisa tadi dibuat pagarnya tetap one gate system, ada perluasan ke belakang, kemudian side plan-nya tinggal disesuaikan saja kan pimpinan, penyesuaian side plan sehingga tidak ada yang bisa melakukan upaya hukum lain, baik itu terhadap HDP maupun terhadap yang lain. Dan sebagaimana tadi arahan pimpinan, kita bisa langsung buka menggunakan dari dari pihak pemerintah daerah untuk nanti melakukan pembukaan akses tersebut ketika set plan sudah disesuaikan. Saya kira mungkin itu saran kami pimpinan. Terima kasih.